Selamat sore Bu Reska, perkenalkan kami dari kelompok 5. Kami akan mempresentasikan analisis kegagalan perusahaan dari Jangkauan dengan saya Rizna Syafra, saya Narito Alia, Saya Amarilis Istia Syadza, saya Alifa Firu Hendar. Jangkauan terletak di kawasan Sentul Mingguanan, Jalan Jangkauan Boulevard nomor 1, Karangtengah, Sebelah Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tempat ini menawarkan berbagai wahana permainan untuk semua usia, mulai dari wahana anak-anak, wahana keluarga, hingga wahana ekstrim yang memacu adrenalin. Tapi diketahui bahwa Jangkauan sempat tutup selama 2 tahun dari tahun 2019 dan dibuka kembali pada tahun 2021. Nah, oleh karena itu kami akan menganalisis kegagalan perusahaan yang pernah dialami oleh Jangkauan. Berikut merupakan analisis SWOT dari Jangkauan. Yang pertama adalah kekuatannya, strength-nya adalah lokasi yang strategis, area yang luas dan fasilitas lengkap, dan wahana yang sangat variatif. Untuk weakness-nya ada ketergantungan pada promosi tradisional dan strategi pemasaran kurang adaptif. Yang kedua, sistem pengendalian internal belum berjalan efektif. Yang terakhir, kualitas landscape dan fasilitas belum optimal. Lalu ada opportunity sendiri, yaitu daya tarik lokasi, peluang promosi, target pasar baru, dan experiential marketing dan fasilitas yang kuat. Bisa diketahui bahwa Jangkauan ini memiliki view pegunungan yang sangat membuat segar mata. Lalu untuk risknya sendiri adalah pandemi COVID-19, seperti yang terjadi pada kegagalan Jangkauan sendiri, lalu ada persaingan industri taman hiburan, lalu ada brand image yang rentan, dan yang terakhir ketergantungan pada kunjungan ulang. Oke, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis kegagalan Jangkauan berdasarkan PESTEL atau politik, ekonomi, sosial, teknologikal, environmental, dan legal. Jadi berdasarkan politik itu ada kebijakan pemerintah saat pandemi, yaitu pembatasan aktivitas, penutupan tempat wisata, dan aturan kapasitas pengunjung. Lalu berdasarkan ekonomiknya itu ada daya beli wisatawan yang menurun yang menyebabkan kunjungan ke Jangkauan juga menurun. Terus ada juga kenaikan harga tiket. Jadi karena harga tiketnya naik, jadi daya beli wisatawan jadi menurun karena wisatawan itu sensitif dengan harga. Lalu yang ketiga ada sosial, yaitu perubahan tren dan selera wisatawan. Contohnya seperti generasi muda yang sekarang itu mulai berpindah ke tren wisata digital atau staycation. Lalu ada teknologikal, yaitu pemasaran lewat digital yang telah dioptimalkan. Jadi pemasaran lewat digital ini itu baru dioptimalkan pada setelah pandemi. Jadi sebelum pandemi itu, perusahaan Jangkauan ini menggunakan promosi menggunakan media tradisional seperti TV, billboard, poster, atau lewat radio. Oke, selanjutnya itu ada environmental, yaitu pengelolaan lingkungan yang kurang optimal dan risiko lingkungan di area pegunungan. Jadi Jangkauan ini kan berada di dekat pegunungan ya. Jadi perlu ada mitigasi yang baik untuk kalau misal nanti terjadi bencana. Terus yang terakhir itu ada legal. Perusahaan Jangkauan ini harus memiliki standar usaha taman hiburan berdasarkan Permen Parekraf nomor 4 tahun 2021. Terus juga harus memiliki sertifikat usaha dari OSS. Terus juga harus ada inspeksi keselamatan rutin, keselamatan tentang permainan-permainan yang ada di sana, seperti itu. Baik, dilanjutkan. Yang selanjutnya adalah sejarah perusahaan dan juga jenis usaha yang dijalankan. Untuk sejarah perusahaan sendiri, sebetulnya untuk cikal bakal dari perusahaan Jangkauan ini sudah didirikan sejak tahun 1998. Dan perusahaan ini bergerak di bidang pengembangan taman rekreasi di Indonesia. Jangkauan ini terinspirasi oleh taman-taman rekreasi di luar negeri seperti Disneyland dan lain sebagainya. Namun untuk pembangunan infrastruktur dan juga instalasi area wahana, itu baru dilakukan pada tahun 2011, yaitu pada bulan Desember. Yang kemudian pembangunan sampai setahun setelahnya, yaitu 2012 pada bulan November. Dan dibuka untuk umumnya itu pada tahun 2013, lebih tepatnya tanggal 27 April 2013. Tapi untuk wahana-wahana di dalamnya itu belum sepenuhnya bisa dinikmati oleh pengunjung, sehingga untuk wahana-wahana itu sendiri proses pembukaannya itu bertahap seperti itu. Dan jenis usaha yang dijalankan oleh Jangkauan atau perusahaan Jangkauan adalah sektor pariwisata yang berbasis hiburan atau khususnya taman wisata tematik dengan taman wisata air. Oke, yang selanjutnya adalah struktur organisasi yang berjalan di perusahaan Jangkauan. Di sini bisa dilihat yang paling atas, yang pertama itu ada investor. Investor ini bertugas untuk memberikan modal kepada perusahaan. Dilanjut, di bawahnya ada presiden direktur. Nah, untuk presiden direktur ini bertugas untuk memimpin perusahaan, mengkoordinir, dan juga mengambil keputusan untuk perusahaan. Di bawahnya ada direktur, dan direktur ini berfungsi untuk atau bertugas untuk menyusun kebijaksanaan, membina, dan juga mengkoordinasi staf dan perusahaan. Nah, di bawahnya lagi ini ada general manager. Nah, untuk general manager ini memiliki tugas untuk mengelola dan mengarahkan staf, serta menyusun strategi-strategi untuk perusahaan dan juga bertanggung jawab untuk pengawasan bagi perusahaan dan juga staf-stafnya. Kemudian di sini ada finance dan accounting, ini berkaitan dengan keuangan. Selanjutnya ada sales itu bertugas untuk menjualkan produk. Dan ada operasional ini lebih kepada
memberikan layanan kepada pengunjung seperti maintenance atau layanan-layanan seperti pembelian tiket dan lain-lain. Nah, di sini juga ada HRD. HRD ini merupakan manajemen di bidang personalia. Nah, ini berkaitan dengan kinerja staf dan juga perilaku staf seperti itu. Untuk marketing communication ini bertugas untuk branding dan juga sponsorship bagi perusahaan dan juga promosi untuk perusahaan. Nah, di sini juga bisa dilihat ada manajer-manajer di setiap divisi dan juga staff-staffnya. Baik, yang selanjutnya adalah rekapan dari perusahaan janggalan sebelum mengalami kolaps atau penurunan. Nah, di sini yang pertama itu ada strategi pemaparan. Untuk perusahaan janggalan sendiri memiliki target pasar yang dibagi dalam beberapa segmen. Di sini total ada 5 segmen. Yang pertama itu ada segmentasi pasar berdasarkan tema, yang kedua itu berdasarkan gaya hidup atau lifestyle, yang ketiga itu berdasarkan kelas sosial, yang keempat berdasarkan demografi, dan yang terakhir itu berdasarkan lokasi atau geografi. Untuk segmentasi pasar yang pertama itu berdasarkan tema, perusahaan janggalan ini merupakan wisata hiburan dengan wahana tematik atau dengan konsep seperti di alam terbuka, seperti di hutan, seperti itu. Dan dipadukan dengan rekreasi wisata-wisata yang mendukung dengan tema tersebut, tema dari hutan tersebut. Untuk yang selanjutnya adalah segmentasi pasar berdasarkan lifestyle atau gaya hidup. Nah, untuk perusahaan jalan sendiri ini menargetkan para pengunjung atau wisatawan yang suka jalan-jalan, suka hangout, dan juga memiliki adrenalin untuk berpetualang seperti itu. Untuk yang selanjutnya adalah segmentasi pasar berdasarkan kelas sosial. Jungleland memiliki target pasar itu pada kelas sosial yang statusnya itu di menengah hingga menengah ke atas. Karena kan memang kalau bisa dilihat tiketnya juga tidak terjangkau ya, agak lumayan pricey seperti itu. Yang kemudian adalah segmentasi pasar berdasarkan demografi. Untuk berdasarkan demografi ini, Jungleland menargetkan pria dan wanita untuk klasifikasinya itu seperti keluarga dan juga perusahaan, sekolah-sekolah, dan juga komunitas dari travel. Untuk yang terakhir ini adalah segmentasi pasar berdasarkan geografi atau lokasi. Untuk Janggalan sendiri ini kan berada di lokasinya itu di Sentul atau di Bogor. Otomatis untuk target berdasarkan lokasinya ini ada di sekitarnya, itu ada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan juga Bekasi. Seperti di daerah Jabodetabek yang dekat dengan Sentul, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini adalah perekrutan karyawan, pengawasan dan pengendalian, serta harga tiket sebelum perusahaan Janggalan mengalami penurunan atau kolaps. Karena seperti yang kita tahu, nama Janggalan itu kan sudah mulai redup saat era COVID ya, atau zaman COVID itu di tahun 2019 hingga 2020-an. Nah, yang pertama ini ada perekrutan karyawan atau staff. Untuk perusahaan Janggalan sendiri ini memiliki kriteria bagi karyawan atau staff yang ingin bekerja di sana. Nah, di antaranya ini ada karyawan yang berpenampilan bagus atau good looking, memiliki tubuh yang proporsional, karena kan memang harus berhadapan dengan pengunjung ya, harus berbicara langsung dengan wisatawan. Dan juga memiliki keahlian bahasa Inggris. Nah, untuk keahlian bahasa Inggris ini yang diutamakan. Namun sebetulnya untuk para staff-staff ini juga akan diberi pelatihan oleh perusahaan itu selama 1 hingga 2 minggu sebelum terjun langsung di dalam dunia pekerjaan. Oke, yang selanjutnya adalah pengawasan dan pengendalian. Untuk perusahaan Jenglan sendiri ini, pengawasan dilakukan adalah bisa dimulai dari aktivitas kinerja dan kinerja karyawan dan juga standar operasional bagi prosedur wahana, serta perawatan dan pemeliharaan wahana di area Jungleland dan juga pemasaran perusahaan. Untuk harga tiketnya ini sebelum kolaps itu pada sekitar tahun 2014 sampai 2016 ini datanya. Untuk 2014 sendiri itu dibanderol dengan harga 75.000 itu untuk hari kerja Senin sampai Jumat, dan untuk weekend-nya atau hari Sabtu Minggunya itu seharga 110.000. Nah, terjadi penaikan di tahun 2015 yang di mana hari kerja menjadi 110.000 dan hari weekend menjadi 220.000. Terus ada penaikan lagi di tahun 2016 terkhusus pada hari kerja. Yang tadinya 110.000 di tahun sebelumnya itu naik menjadi 165.000 untuk hari kerja, Senin sampai Jumat. Dan untuk hari liburnya atau Sabtu Minggunya itu tetap 220.000 sama seperti tahun 2015 seperti itu. Jadi untuk harga tiket itu bisa dikatakan naik secara signifikan ya dari tahun 2014 dan 2016 selama 2 tahun itu sudah naik seperti itu. Hubungan antara teori manajemen dan juga realita kegagalan. Yang pertama ada planning atau perencanaan. Secara teori, perencanaan harus bersifat jangka panjang, adaptif, dan juga mempertimbangkan resiko yang ada. Realitanya, Jungleland tidak memiliki strategis bisnis yang siap terhadap krisis, serta kurang melakukan diversifikasi pendapatan, sehingga rentan ketika terjadi pandemi. Yang kedua, ada organizing atau perorganisasian. Teori menekankan koordinasi lintas departemen dan juga struktur yang fleksibel. Realitanya, struktur organisasi bersifat hierarki dan tidak sinkron sehingga menyebabkan respon terhadap perubahan pasar menjadi lambat. Yang ketiga itu ada pelaksanaan atau kepemimpinan.
Dalam teori, pemimpin harus mampu menjaga motivasi dan juga komunikasi yang efektif. Realitanya itu motivasi karyawan menurun akibat pemutusan kerja, keterlambatan pembayaran gaji, dan juga lemahnya manajemen SDM. Yang terakhir ada controlling atau pengawasan. Teori menuntut sistem evaluasi yang berkelanjutan. Realitanya, Jungleland memiliki kontrol, tetapi tidak efektif, karena masalah operasional tidak terdeteksi sejak awal, sehingga kualitas layanan menurun. Faktor yang paling berpengaruh terhadap kegagalan yang pertama itu ada ketiadaan perencanaan adaptif terhadap krisis. Dalam teori, pemimpin harus mampu menjaga motivasi dan komunikasi yang efektif. Realitanya, motivasi karyawan menurun akibat pemutusan kerja, keterlambatan pembayaran gaji, dan lemahnya manajemen SDM. Yang kedua, kelemahan pengendalian internal. Sistem kontrol tidak mampu mengawasi kualitas layanan dan kinerja keuangan secara tepat waktu. Yang ketiga, ketidaksiapan inovasi dan transformasi digital. Promosi masih bergantung pada media tradisional dan tidak mengikuti tren wisata digital. Yang keempat, ketergantungan pada kunjungan fisik tanpa diversifikasi pendapatan. Tidak ada produk tambahan seperti penjualan online, paket virtual, dan juga kolaborasi strategis. Faktor-faktor ini saling berkaitan dan mempercepat penurunan kinerja perusahaan saat mengalami tekanan dalam eksternal. Pelajaran manajerial yang dapat kita ambil, yang pertama itu ada pentingnya perencanaan adaptif dan juga manajemen resiko. Perusahaan harus memiliki skenario darurat, terutama di sektor pariwisata. Yang kedua, inovasi sebagai strategi keberlangsungan. Tanpa pembaharuan produk, teknologi, dan pengalaman konsumen, perusahaan mudah tertinggal. Yang ketiga, ada pengawasan internal. Sistem evaluasi harus mampu mendeteksi masalah lebih cepat untuk mencegah kerugian yang lebih besar lagi. Yang keempat, kepemimpinan berorientasi pada manusia. Karyawan adalah penggerak operasional, sehingga komunikasi dan motivasi harus dijaga terutama saat terjadi krisis. Yang kelima, pentingnya diversifikasi pendapatan. Bergantung pada satu sumber pemasukan membuat perusahaan sangat rentan, apalagi saat terjadi pandemi tidak akan ada pemasukan lagi gitu. Oke, selanjutnya ada analisis peluang atau strategi yang seharusnya dilakukan, yaitu satu, mengembangkan strategi digital marketing. Kita bisa mengoptimalkan media sosial yang ada seperti Instagram, TikTok, Twitter, website booking, dan juga program loyalitas. Yang kedua ada diversifikasi produk dan layanan, seperti membuat event, festival, atau juga memberikan diskon dan juga membuat atraksi lain selain Jungleland aja gitu. Yang ketiga ada kolaborasi strategis, yaitu bekerja sama dengan hotel, travel agent, influencer, dan juga pemerintah daerah di sana. Yang keempat itu ada meningkatkan efisiensi biaya dan manajemen aset. Pemeliharaan wahana berbasis prioritas, audit operasional, dan juga penggunaan teknologi monitoring. Yang terakhir itu ada membangun model bisnis yang tahan saat krisis, yaitu membuat penjualan merchandise online, terus voucher pre-order, dan juga membership tahunan. Kesimpulan berdasarkan hasil analisis yaitu yang pertama, kegagalan Jungleland terjadi karena penerapan fungsi manajemen tidak berjalan efektif, terutama pada perencanaan, koordinasi, organisasi, kepemimpinan, dan pengawasan. Yang kedua, faktor paling berpengaruh adalah kurangnya strategi adaptif terhadap krisis, lemahnya kontrol internal, ketidaksiapan inovasi, serta ketergantungan pada kunjungan fisik. Yang ketiga, pentingnya pembelajaran utama yang diperoleh yaitu pentingnya manajemen resiko, inovasi berkelanjutan, sistem evaluasi yang kuat, dan kepemimpinan yang responsif. Yang keempat, jika strategi seperti digitalisasi, diversifikasi layanan, dan kolaborasi dilakukan lebih awal, perusahaan berpotensi mempertahankan kinerja dan juga daya saingnya. Rekomendasi dan saran untuk perbaikan manajemen Jungleland. Yang pertama, pengelolaan keuangan. Bangun cadangan dana darurat dan juga kurangi ketergantungan pada pemasukan harian saja. Yang kedua, siapkan rencana krisis, yaitu dengan membuat skenario menghadapi pandemi, cuaca ekstrim, atau penurunan ekonomi. Yang ketiga, digitalisasi yang teratur. Manfaatkan sistem pemasaran digital, loyalty program, dan juga promosi yang tepat pada sasarannya. Yang keempat, perawatan wahana terjadwal. Lakukan pengecekan secara rutin untuk menjaga keamanan dan juga kepercayaan pengunjung. Yang kelima, memperluas kerjasama, yaitu bisa dengan menjalin kolaborasi dengan sekolah, hotel, komunitas, atau juga instansi wisata. Selanjutnya, ada rekomendasi untuk mahasiswa dan juga pelaku industri agar tidak mengulang kesalahan yang sama.
Yang pertama, jangan bergantung pada satu pendapatan. Yang kedua, utamakan arus kas yang sehat, kelola uang dengan realistis, hindari pemakaian yang berlebihan. Yang ketiga, adaptif pada perubahan. Bisnis bertahan karena cepat bisa menyesuaikan diri dengan situasi yang ada. Yang keempat, analisis resiko sejak awal. Yang kelima, pahami kebutuhan konsumen yang ada. Sekian presentasi dari kami tentang kegagalan perusahaan Jungle Land. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.